wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menikmati nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mutiara ilmu yang berjudul membaca kembali sejumlah hikmah di balik Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa bersejarah yang sangat agung, sebuah perjalanan kilat lintas dimensi dalam satu malam. Saat Nabi Muhammad SAW diperlihatkan hal-hal gaib, saat Nabi Muhammad SAW menerima syariat sholat 5 waktu dari Allah SWT secara langsung, saat Nabi Muhammad SAW jumpa nabi-nabi terdahulu dan menjadi imam sholat bagi mereka. Peristiwa bersejarah ini diabadikan Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tentu peristiwa seagung ini memiliki banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita renungi dan kita ambil pelajaran. Berikut adalah beberapa hikmah dan pelajaran penting di balik Isra dan Mi'raj. 1. Tingginya derajat kehambaan. Penyebutan Nabi SAW dalam ayat Isra ayat 1 menggunakan kata abdun yang memiliki arti hamba, tidak menggunakan misalkan kata nabi, rasul ataupun khalil, kekasih. Ini menunjukkan bahwa derajat kehambaan di sisi Allah memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang ikhlas menggunakan kata abdun, melalui Jibril Allah pernah memberikan pilihan kepada Nabi SAW untuk memilih ingin menjadi Nabi sekaligus raja atau menjadi Nabi sekaligus hamba. Kemudian Nabi memilih menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa status kehambaan merupakan derajat paling agung di sisi Allah. Kemudian yang kedua, pembekalan dakwah untuk Rasulullah. Kita tahu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Di sana beliau merasakan betapa berat cobaan dan ujian dirasakan. Orang-orang tercinta dan orang-orang tempat beliau bersandar silih berganti wafat. Saat orang-orang Quraisy tengah begitu ganas menindas, sampai kemudian para sejarawan menamai duka Rasulullah atas kewafatan orang-orang tercinta dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Setelah itu Allah mengisrakan nabinya. Ini semua sudah sekaligus Allah. Nabi SAW menjadi sosok yang tangguh. Tantangan dakwah beliau ke depan akan sangat berat dan berliku, menyebarkan agama Islam dengan perlawanan pemuka Quraisy dari pasukan perang bersenjata lengkap dan musuh-musuh Islam kelas jenderal lainnya. Yang ketiga, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Sepulang Nabi SAW dari Isra Mi'raj, beliau menyampaikan perjalanannya itu kepada sekalian penduduk Mekah. Tapi apa respon mereka? Banyak di antara mereka tidak percaya. Bahkan ada semula yang beriman, tapi setelah mendengar cerita tidak masuk akal, mereka keluar dari Islam. Sampai Nabi harus menceritakan bukti-bukti untuk memperkuat argumennya, seperti soal bangunan Masjidil Aqsa atau kafilah dagang yang beliau lihat saat Isra. Nabi tetap menyampaikan kabar peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya dengan terus terang, meski harus dibalas dengan cacian dan ejekan dari orang musyrik. Bukankah beliau pernah bersabda, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Kemudian yang keempat, syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menjadi imam sholat bagi nabi-nabi terdahulu. Ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi SAW.
sekaligus menjadi isyarat bahwa syariat Nabi Muhammad telah menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kelima, keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa dinamakan Baitul Maqdis. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dan Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju langit dunia sampai bertemu Rabbnya merupakan isyarat bahwa Masjidil Aqsa memiliki keistimewaan bagi umat Islam. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat sholat sebelum akhirnya berganti ke Ka'bah. Padahal di Baitul Maqdis juga bernilai 500 kali lipat dibanding masjid biasa ketika kita sholat. Kemudian yang keenam, Islam adalah agama yang suci. Saat Nabi Muhammad diberi pilihan antara air susu dan khamr, Nabi memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, engkau telah diberi kesucian. Ini sebagai syarat bahwa Islam adalah agama yang suci atau fitrah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian yang ketujuh, pentingnya persoalan sholat. Peristiwa Isra Mi'raj juga menjadi hari ulang tahun bagi lahirnya syariat sholat 5 waktu. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa kewajiban sholat bagi umat muslim terjadi pada malam Nabi Muhammad Mi'raj ke langit. Hanya syariat sholat yang beliau terima langsung, bukan dengan wahyu melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya. Tidak heran dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Kemudian yang kedelapan, ilmu yaqin. Nabi SAW naik kepada level ainul yaqin. Sebelum Mi'raj, Rasulullah SAW hanya mendengar sifat-sifat soal surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini yang dinamakan ilmu yaqin. Nabi mengimaninya, tapi belum pernah melihat secara langsung. Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW melihat langsung. Ini namanya ainul yaqin. Demikianlah mutiara ilmu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.